Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 SI 4307 ingin mempresentasikan tugas besar desain pengalaman pengguna. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Di sini ada saya sendiri yaitu Alvina Amara Fitri, kemudian Khairun Nisa, kemudian Muhammad Rafi Irsyad, kemudian Seva Aditya, dan yang terakhir Vega Putra Pardana. Yang pertama, apa itu Food? Food merupakan aplikasi yang dapat mempermudah pedagang makanan untuk mempromosikan dagangannya dan mempermudah konsumen untuk mengetahui dagangan yang dipromosikan. Jadi aplikasi Food ini kita buat untuk mempermudah pedagang dalam menjual makanan, terutama saat pandemi seperti ini. Lalu bagaimana cara mengembangkan ide untuk aplikasi ini? Yang pertama itu ada design thinking. Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Jadi, design thinking kami seperti ini. Kami memiliki ide membuat aplikasi Food karena melihat dari kondisi Indonesia, bahkan dunia saat ini sedang terkena wabah COVID-19. Hal tersebut berdampak pada perekonomian negara, salah satunya berdampak pada pengusaha makanan tingkat menengah ke bawah. Selain itu, kami melihat masih minimnya aplikasi seperti ini. Kami rasa aplikasi ini akan sangat berguna. Kemudian, stakeholder. Jadi, kami sudah mengelompokkan stakeholder dari yang high interest, low interest, low power, dan high power. Untuk high interest dan low power sendiri, jadi itu aplikasinya akan menarik perhatian pelanggan yang sedang kesulitan mencari makanan. Karena saat pandemi, banyak yang ragu untuk pergi keluar, tetapi fitur pemesanan makanan sudah ada pada aplikasi lain. Jadi akan ada sikap perbandingan yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian untuk high interest dan high power, aplikasi akan membantu pengusaha makanan melakukan promosi saat pandemi, dan fitur pemesanan makanan pada postingan video review akan lebih memudahkan pelanggan. Untuk low interest dan low power, saat pandemi berakhir, aplikasi akan kurang diminati karena kebanyakan user lebih senang berkunjung ke tempat makan langsung, serta pengusaha makanan kelas menengah ke bawah akan merasa tidak memerlukan lagi mengeluarkan biaya untuk menggunakan jasa influencer. Low interest dan high power, aplikasi cukup bagus karena membantu pengusaha makanan kelas menengah ke bawah, namun sistem pembayaran pihak pengusaha makanan dengan influencer masih abu karena pengusaha makanan sedang kesulitan dana, jadi akan berpikir lama untuk memutuskan menggunakan jasa influencer. Untuk yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Khairun Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai storyboard. Jadi ini storyboard yang kami buat. Di sini menceritakan di kala pandemi ada seseorang yang bernama Fulan kelaparan karena stok makanan di rumahnya habis. Lalu menceritakan Fulan ini bersiap mencari makanan dan ketika baru pergi diberhentikan oleh petugas dan ditanyakan kemanakah dia. Lalu karena alasan yang jelas maka diperbolehkan pergi. Namun ketika sampai di tempat makan dia mendapati bahwa tempat makan itu banyak yang tutup dan jika ada yang buka makanannya membosankan. Lalu dia menelpon temannya untuk menanyakan rekomendasi tempat makan yang buka dan makanannya enak. Setelah direkomendasikan oleh temannya, lalu Fulan berangkat ke tempat tersebut dan setelah makan lalu dia berbincang dengan pemilik warung dan bertanya kenapa sepi dan padahal makanannya enak, dan dijelaskan oleh pemilik sejak pandemi menjadi sepi padahal sebelumnya biasanya banyak orang makan di tempat usahanya tersebut.
Lalu Fulan berpikir makanan yang enak ini harusnya dipromosikan agar banyak orang yang tahu. Dan Fulan berpikir seandainya ada aplikasi untuk mempromosikan makanan yang menarik, bakal dia promosikan. Lalu Fulan menjelaskan aplikasi promosi yang dia maksud dan berencana ingin mempromosikan jika ada aplikasi seperti itu. Lalu untuk brainstorming kami, jadi di sini kami pertama itu mengumpulkan ide dari beberapa anggota, di mana dari anggota pertama ini memberikan ide fitur artikel seperti makanan terhits dan sebagainya. Lalu dari anggota kedua memberikan ide memasukkan fitur mencari toko agar memudahkan user dan lainnya. Dari anggota ketiga memberikan ide menambahkan fitur menu di toko yang ingin dipromosikan dan diberikan juga voucher untuk membeli dan lainnya. Lalu dari anggota keempat memberikan ide menambahkan fitur short harga dari termurah ke mahal dan sebagainya. Dan dari anggota kelima memberikan ide memberikan fitur untuk memfilter produk berdasarkan kota dan sebagainya. Lalu kami masukkan ke dalam beberapa sticky note seperti ini dan setiap individu memberikan 4 idenya masing-masing. Lalu setelah itu kami memilih 10 dari total 20 ide yang telah disusun. Setelah itu kami voting fitur-fitur ide teratas dan hasilnya keputusannya kami mendapatkan 3 teratas, yaitu rekomendasi toko di sekitar tempat tinggal, fitur anti-fake buyer, dan fitur short harga dari murah ke mahal. Problem statement kami yaitu pada masa pandemi seperti sekarang ini banyak pedagang makanan yang omsetnya menurun karena kesulitan untuk melakukan promosi dagangannya dan akhirnya kehilangan pelanggan. Lalu untuk prioritas dari fiturnya sendiri yang high risk dan high impact ini yaitu ide rekomendasi toko di sekitar tempat tinggal, yang low risk high impact gimmicks and novelties ini yaitu fitur anti-fake buyer dan fitur short harga dari murah ke mahal. Dan untuk high risk low impact standard workflow ini tidak ada, dan untuk low risk low impact delightful features juga tidak ada. Dan untuk personanya di sini platform yang kita sediakan ini akan berbentuk aplikasi mobile dan memberikan layanan untuk media promosi produk dagangan. Alasan harus menggunakan produk kami yaitu karena produk ini sangat bermanfaat bagi pedagang. Salah satunya memudahkan dalam berpromosi sehingga akan banyak konsumen yang tahu usaha mereka. Alasan harus mempercayai produk kami yaitu karena ada fitur anti-fake buyer, jadi aplikasinya akan terjamin keamanannya. Untuk personalitinya, kepercayaan dan kepuasan, dan hal yang menariknya atau interestingnya yaitu banyak fitur aplikasi yang memudahkan pengguna untuk mencapai tujuannya menggunakan aplikasi tersebut. Skill yang dimiliki oleh aplikasi ini dapat melakukan kontrol terhadap user, yaitu pembeli, penjual, dan influencer, sehingga dapat menjamin keamanan. Dan tech safeness-nya yaitu teknologi yang menghubungkan antara penjual, influencer, dan pembeli dalam sebuah platform yang tujuannya untuk mempromosikan makanan. Baik, selanjutnya saya Muhammad Raffi Irsyad akan menjelaskan slide Lean UX, Customer Journey Map, serta Good Product Constraint. Pertama-tama, saya akan menjelaskan Lean UX itu sendiri. Lean UX merupakan sebuah teknik desain yang mana tujuannya itu agar tercipta sesuatu sesuai harapan si pengguna. Nah, di sini di Lean UX kami ini kami menggunakan permasalahan, solusi, serta hasil dari solusi yang kami ciptakan. Di mana permasalahan utamanya itu adalah di masa pandemi seperti sekarang ini begitu banyak pedagang makanan yang omsetnya menurun karena kesulitan untuk mempromosikan dagangannya dan akhirnya kehilangan pelanggannya. Solusi yang kami tawarkan yaitu menerapkan sebuah strategi dengan bekerja sama dengan si pedagang itu, begitu juga dengan reviewer makanan untuk mempromosikan makanan dalam bentuk video atau teks. Hasil dari solusi yang kami tawarkan itu adalah makanan yang kami promosikan, dagangan yang kami promosikan itu agar lebih dikenal oleh banyak publik dan mendapatkan review yang bagus serta dikenal banyak orang. Nah, di bagian sini adalah users yang mana merupakan target audience kami, yaitu komunitas makanan serta orang-orang yang mencari makanan.
Nah, kami ini juga mendapatkan informasi untuk pengembangan aplikasi kami dengan mewawancarai pedagang makanan, review makanan, dan pembeli makanan. Outcomes atau hasil dan manfaat dari hal yang kami lakukan yaitu produk kami ini sangatlah bermanfaat, kata mereka, bagi para pedagang, misalnya karena memudahkan mereka dalam berpromosi sehingga banyak konsumen yang tahu. Kemudian hipotesis dari pembuatan aplikasi kami itu, yang pertama, dengan fitur anti-fake buyer, aplikasi kami ini akan terjamin keamanannya. Dengan sistem keamanan yang baik, maka aplikasi akan cepat berkembang pula. Kemudian dengan fitur short harga, dari murah ke mahal, memudahkan juga si pengguna dalam mencari harga yang sesuai dan mengetahui keseluruhan harga makanan dari yang termurah maupun yang termahal. Kemudian hipotesis yang terakhir yaitu rekomendasi toko di sekitar tempat tinggal pembeli itu akan memudahkan si pembeli mencari makanan dengan jarak yang terdekat sehingga makanan berlangsung dengan cepat. Kemudian di bagian sini adalah hal yang paling penting yang harus kita pelajari terlebih dahulu, yaitu dengan berempati dengan user dan terus survei di lapangan untuk melakukan pengembangan aplikasi. Nah, di kotak yang kanan bawah ini adalah pekerjaan apa yang harus kita lakukan untuk mempelajari hal penting berikutnya. Fitur rekomendasi toko sekitar yang menurut kelompok kami ini memiliki resiko yang tinggi dan juga impact yang sangat besar, dengan pertimbangan bahwa yang harus kami promosikan adalah pedagang sekitar terlebih dahulu. Hal ini memberikan banyak value untuk resikonya sendiri. Kita harus survei langsung di lapangan untuk menguji pedagang di sekitar itu, apakah dia memenuhi kriteria berkualitas atau tidak. Baik, selanjutnya masuk ke Customer Journey Map. Seperti namanya, Customer Journey adalah perjalanan konsumen saat berinteraksi dengan brand Anda, yang mana brand kami ini adalah aplikasi food. Nah, customer di aplikasi kami ini terbagi menjadi dua, ada pembeli dan juga pedagang, pembeli makanan dan juga pedagang. Nah, saya akan membacakan customer journey dari pembeli terlebih dahulu. Si pembeli makanan kelaparan dan ingin mencari makanan, tetapi terkendala untuk keluar rumah dikarenakan PSBB. Kemudian karena tidak bisa keluar, si pembeli akhirnya mengakses via aplikasi kami, yaitu aplikasi food. Si pembeli memilih makanan yang telah tersedia di aplikasi food. Kemudian si pembeli menghubungi penjual untuk mengkonfirmasi apakah makanan tersedia atau tidak. Setelah konsumen atau pembeli mengkontak pedagang, maka dilanjut dengan memesan. Kemudian terjadilah proses pembayaran. Setelah proses pembayaran, si konsumen puas dengan pembelian yang telah dilakukan. Nah, di kotak ketiga terdapat problem atau kendala dari si pembeli dalam mencari makanan. Problem pertama adalah tidak ada tempat makanan yang dekat dari rumah si konsumen. Yang kedua, menu yang ada kadang habis. Yang ketiga, tidak ada saldo e-money dari si konsumen. Dan yang keempat, tidak ada jaringan untuk mengakses pada daerah tertentu. Kemudian, berikut adalah customer journey map dari sisi si pedagang untuk menjual makanan. Si pedagang, yang pertama-tama si pedagang ini kesulitan untuk mempromosikan produknya. Dikarenakan kurangnya konsumen oleh pandemi PSBB. Kemudian pedagang mencari solusi dengan aplikasi kami Food untuk mempromosikan produknya. Si pedagang akhirnya pun mendaftarkan tokonya di aplikasi kami, mengkontak pihak aplikasi, kemudian si pedagang menyetujui persyaratan. Si pedagang kemudian mengupload berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kemudian pedagang menerima survei dari pihak aplikasi, dan pedagang menunggu verifikasi mengenai pendaftaran tokonya. Kemudian setelah terverifikasi maka terdaftar jugalah tokonya. Kemudian kendala yang dialami oleh si pedagang
untuk menjual makanan dalam aplikasi ini itu yaitu yang pertama, tidak semua pedagang ini mampu mengakses maupun tahu aplikasi kami, yang bisa dibilang banyak pedagang yang masih gaptek. Yang kedua, tidak ada jaringan untuk mengakses pada daerah tertentu. Yang ketiga, kurangnya kurir sehingga takut juga prosesnya lama. Dan yang keempat, titik lokasi konsumen kurang jelas, bisa jadi human error, bisa jadi juga order fiktif dari si konsumen. Baik, selanjutnya masuk ke Good Product Constraints. Nah, di Good Product Constraints ini terdapat 3 bagan yang mana bagan-bagan ini adalah keinginan kami dalam menciptakan aplikasi ini. Nah, di desirability atau keinginan kami yaitu fitur untuk menampilkan detail produk yang akan direview oleh influencer sehingga si influencer bisa memilih produk mana yang cocok. Kemudian fitur artikel tentang fun fact atau fakta-fakta menarik makanan yang telah direview. Fitur simpan postingan atau simpan nama toko. Kemudian rekomendasi toko di sekitar tempat tinggal. Kemudian untuk agar aplikasi ini teknologi visibility adalah bentuk agar aplikasi ini menjadi layak. Yang pertama ada fitur keinginan kami yaitu fitur top reviewer atau reviewer terbaik setiap minggunya. Kemudian fitur menu toko tersebut juga kami tambah dengan menu pilihan. Dan yang ketiga ada fitur short, harga dari murah ke mahal. Jadi pembeli itu bisa mengetahui mana harga yang murah saja, mana yang mahal saja. Kemudian di bagian business viability, kami menginginkan fitur anti-fake buyer, yaitu pembeli-pembeli bodong lah atau pembeli-pembeli palsu. Kemudian ada juga fitur penilaian terhadap produk dan fitur forum diskusi untuk pengguna aplikasi maupun reviewer. Sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheva. Terima kasih. Selanjutnya, saya Sevaditya Mayanti akan menjelaskan level fidelity prototype. Nah, level fidelity prototype kami itu tampilannya seperti ini. Di sini itu ada page login, home, detail product, kategori, chat dengan influencer, dan notifikasi. Nah, untuk di page login ini ada fitur ketikan username dan password, bisa di hide, bisa ditampilkan, bisa forget password juga. Kalau kita lupa dengan password kita bisa tekan ini, lalu kita akan mengubah password kita. Lalu ada button sign in. Lalu di home ada fitur produknya, kita tampilkan produk apa saja yang ada di aplikasi kita yang sudah direview oleh influencer. Kalau kita tekan teh Bojong Soang ini, maka akan masuk ke page detail produk. Nah, di sini dijelaskan detail produknya seperti apa, harganya berapa, lalu itu restorannya restoran apa gitu. Lalu selanjutnya di kategori. Di kategori ini tuh seperti pengelompokan dari jenis produknya. Misal kita mau cari minuman, maka kita tinggal klik kategori drink atau kategori food seperti itu. Lalu ada chat dengan influencer. Di sini itu gunanya agar si pedagang bisa chat dengan influencer, apakah influencer itu bisa mempromosikan produknya atau tidak tuh. Lalu ada notifikasi. Nah, di notifikasi ini kita bisa mendapatkan voucher-voucher seperti notifikasi voucher, lalu terima kasih dari penjual kepada pembeli yang sudah membeli produknya, lalu verify email seperti itu. Terus kita memilih warna kuning itu biar memberikan kesan ceria pada aplikasi kita dan pengguna tidak mudah bosan dengan aplikasi kita. Seperti itu. Lalu ada prototype feedback. Nah, kita itu mengubah total tampilan dari aplikasi kita karena kita anggap itu aplikasi kita yang sebelumnya itu terlalu rame dan terlalu seperti anak-anak seperti itu. Lalu kita di prototype feedback ini pertama ada splash screen. Splash screen ini gunanya kalau kita tekan aplikasi kita, lalu akan beberapa detik akan muncul splash screen ini, terus langsung ke page login.
Di page login ini seperti biasa ada username dan password, ada button login, lupa password, lalu ada buat akun baru. Nah, ini tuh fungsinya kalau kita belum pernah daftar di aplikasi Food ini, kita bisa buat akun baru dulu. Lalu akan diarahkan ke page daftar ini. Ada username, kita masukkan username, email, nomor telepon, password, lalu kalau sudah tekan sign up, lalu akan diarahkan lagi ke page login, lalu ketikkan username dan password yang sudah kita buat tadi, lalu klik login, maka akan langsung masuk ke page home. Nah, di page home ini ada fitur search, ada fitur DM juga, ada fitur menampilkan restoran teratas seperti yang sedang trending saat ini, bisa juga menampilkan menu-menu yang sedang trending minggu ini. Nah, kalau kita klik gambar dari restoran teratas ini, salah satunya, maka akan masuk ke page detail restoran. Nah, di sini itu kita ditampilkan deskripsi dari restoran ini, kontaknya, dan reviewnya. Lalu ditampilkan juga menu teratas. Menu teratas itu menu yang paling favorit lah di restoran ini. Tuh, tapi kalau kita klik menunya di sini yang trending minggu ini, maka akan masuk ke page page detail menu. Di sini tuh ditampilkan harganya, rincian produknya, itu seperti harga juga ini, masuk ke sini juga. Lalu ditampilkan kontak. Nah, kontak ini tuh merupakan kontak dari restoran yang mempunyai menu ini. Lalu ada juga fitur review. Nah, fitur review ini siapa saja, itu seperti ulasan dari siapa saja yang pernah mereview dari menu ini gitu. Lalu masuk ke page notifikasi. Nah, di notifikasi ini kan tadi ada di sini sebelumnya itu ada favorit. Nah, ada button favorit. Kalau kita memfavoritkan ini, maka akan masuk ke list favorit kita, list restoran favorit kita atau list ke menu favorit kita. Nah, yang sudah kita favoritkan tadi itu, kalau misal restorannya itu ada menu baru atau ada promo-promo, itu akan masuk ke page notifikasi ini. Restoran akan memberitahukan kepada kita kalau ada menu baru atau lain-lain seperti itu. Lalu ada page profile influencer. Di sini tuh kita bisa search influencer siapa yang mau kita cari, lalu akan tampilkan seperti ini. Ada followers dan followingnya berapa. Lalu ada postingan. Nah, postingan itu seperti feed Instagram. Jadi misal apa saja yang pernah influencer ini upload, seperti reviewan apa aja itu. Lalu ada di page favorit. Nah, di page favorit ini ada, kan tadi sudah ada fitur favorit tuh. Nah, fitur favorit itu listnya akan masuk ke menu favorit ini. Jadi misal kalau kita klik button yang panah ini, maka akan diarahkan ke restoran favorit ini. Jadi ini list dari restoran apa saja yang sudah kita favoritkan, itu bisa ditampilkan dengan grid atau list. Nah, kalau kita makanan favorit, kalau kita tekan itu juga sama seperti itu, list makanan apa saja yang kita favoritkan, bisa di gridkan, bisa di list. Lalu masuk ke page setting. Nah, di page setting ini ada sunting profile, bahasa, ganti password, lalu bisa juga dikoneksikan dengan Facebook, Instagram, Twitter. Lalu ada bantuan, ini bantuan dan dukungan, ada privacy tentang kami, dan keluar-keluar ini untuk keluar dari akun yang sudah kita loginkan tadi. Nah, untuk di sunting profile itu tampilannya seperti ini. Ada nama, itu berisi data diri kita seperti nama, username, password, nomor telepon, email, alamat, tanggal lahir, seperti itu. Lalu untuk yang pilih bahasa, ini kita bisa setting bahasa apa yang kita gunakan dalam aplikasi ini. Lalu ada ganti password, misal kita mau mengganti password kita, itu bisa di page ini. Lalu ada page bantuan dan dukungan, ini tuh seperti petunjuk untuk mengaplikasikan aplikasi kita ini. Misal bagaimana cara mencari makanan di Food,
bagaimana cara kirim kontak customer service food seperti itu. Lalu ada ke page privacy. Nah, di page privacy ini kita bisa memprivasikan akun kita jadi seperti Instagram. Terus ada juga fitur DM. Nah, DM ini seperti yang tadi sudah dijelaskan itu ada DM dari penjual ke influencer apakah bisa mereview makanannya atau tidak, seperti itu. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya Vega. Di sini saya akan menjelaskan final design prototype. Langsung ke aplikasi Figma. Nah, di sini adalah final design prototype dari kelompok kami setelah melakukan beberapa kali riset dan juga dapat feedback dari beberapa user. Seperti contohnya pada page login, kita menambahkan fitur untuk login menggunakan Facebook dan Gmail. Kemudian dari desainnya sendiri sudah diubah. Begitu pula dengan page sign up dan page lainnya. Kita lihat dari mulai page home, detail restoran, detail menu, notifikasi, profile influence. Ini page favorit. Ini restoran favorit. Sebelahnya ada makanan favorit. Ada page setting, ada message, ada profil user, ada bahasa, privacy, password, bantuan dan dukungan, dan tentang kami. Nah, untuk membuat aplikasi ini diperlukan beberapa tahap hingga bisa seperti ini. Baik, langsung saja kita ke demo aplikasinya. Nah, di sini pada tampilan awal saat membuka aplikasi di HP akan muncul splash screen seperti ini. Kemudian selanjutnya akan muncul page login. Apabila kita sudah memiliki username, kita bisa langsung login. Apabila belum, kita bisa daftar dulu. Nah, untuk mendaftarnya seperti ini. Kemudian kita daftar, login. Oke, jadi ini homepage dari aplikasi kami. Di sini terdapat trending makanan minggu ini dan juga terdapat restoran teratas untuk wilayah Bandung. Di sini wilayahnya bisa kita ganti sesuai wilayah kita berada. Di sini juga terdapat fitur pencarian untuk mencari makanan atau restoran yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita langsung ke page message. Oke, pada page ini digunakan untuk pedagang mengirimkan pesan atau berinteraksi dengan influence. Di sini juga ada detail restoran. Kemudian ada detail makanan. Kemudian ada notifikasi. Ada profile influence yang bisa kita cari juga mau nyari influence siapa. Ini ada home yang tadi lagi. Kemudian ada page favorit, di mana di dalamnya ada lebih detail lagi untuk restoran favorit ataupun untuk makanan favoritnya. Jadi apabila kita menemukan makanan yang kita suka, kita kasih favorit tuh bakal kesimpan di sini, jadi nggak usah repot-repot cari lagi kemana. Ya, selanjutnya ada page untuk setting. Di sini kita bisa setting profil kita. Kemudian bisa ganti bahasa untuk aplikasi. Di sini kita menggunakan bahasa Indonesia. Ganti password juga. Ada juga privacy atau memprivacy akun kita. Kemudian di sini ada
connect, jadi seperti menghubungkan bind account ke Facebook, ke Instagram, atau ke Twitter. Kemudian ada bantuan dan dukungan untuk memberikan informasi kepada user apabila masih bingung menggunakan aplikasi ini. Kemudian ada tentang kami. Nah, ini menjelaskan tentang aplikasi Food. Dan ada juga keluar. Kurang lebih seperti ini final design prototype dari aplikasi Food. Nggak jauh beda dari desain awal, tapi ada beberapa bagian yang menurut kami lebih efektif apabila diterapkan. Dan juga ini ada beberapa bagian masukan dari user yang menurut kami cocok untuk diterapkan di aplikasi ini untuk mengembangkan aplikasi ini lebih baik lagi. Oke, jadi kesimpulannya, aplikasi Food merupakan aplikasi review makanan untuk memudahkan konsumen mencari makanan dan memudahkan memudahkan pedagang untuk menjual makanannya. Ide untuk aplikasi ini dilatar belakangi oleh situasi Indonesia atau bahkan dunia yang sedang terkena pandemi COVID-19 yang sangat berdampak kepada perekonomian negara, khususnya UMKM, di mana kami melihat banyak UMKM yang harus gulung tikar atau bahkan harus mem-PHK karyawannya karena sedang mengalami krisis dalam hal keuangan karena produknya mungkin yang tidak terjual atau sebagainya. Maka dari itu kami berinisiatif membuat aplikasi yang dapat membantu memulihkan perekonomian negara serta dapat dikembangkan untuk prospek jangka panjang. Kami yakin aplikasi ini sangat bermanfaat. Sekian dari kelompok 9. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kami harap penjelasan kami dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.